Hi everyone, welcome back to Miss Novi's channel. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, I know that it's been a while since the last time I uploaded my last video, dan setelah sekian lama akhirnya saya kembali lagi gitu ya. Mohon maaf sekali karena kemarin ada beberapa kesibukan, kemudian ada acara keluarga dan juga kesehatan saya agak sedikit terganggu gitu ya. That's probably why saya agak vakum sebentar untuk membuat video. But anyway, hari ini saya akan kembali lagi dengan video terbaru saya, dan saya ingin mengajak kalian semua untuk belajar. Nah, ini slightly different from the previous materials that mostly about grammar, and today we are going to talk about the morphological process ya. Jadi hari ini Miss Novi mau ngajak kalian untuk belajar tentang salah satu hal yang dibahas dalam dunia linguistik gitu ya, khususnya morfologi. Dan Miss Novi akan membahas tentang morphological process atau proses morfologis, atau lebih sederhananya adalah proses pembentukan kata khususnya dalam bahasa Inggris. Oke, seperti apa teman-teman? Yuk kita belajar bareng-bareng ya. Oke teman-teman, jadi secara umum dulu Miss Novi menyampaikan bahwa some morphological processes occur to alter meaning and or part of speech. Others show grammatical relationship between words ya. Jadi di dalam proses morfologis atau proses morfologis itu terjadi tujuannya salah satunya yaitu untuk mengubah makna atau juga bisa untuk mengubah kelas kata begitu ya. Nah, proses morfologis yang bertujuan untuk mengubah makna atau mengubah kelas kata ini dalam dunia morfologi itu dikenal sebagai proses morfologis yang sifatnya derivational ya, yang sifatnya derivatif gitu ya. Sedangkan proses morfologi lainnya itu bertujuan untuk show grammatical relationship atau menunjukkan hubungan yang gramatikal di antara kata gitu ya. Nah, kalau tujuannya hanya untuk menunjukkan grammatical relationship, ini dikatakan proses morfologis tersebut bersifat inflectional gitu ya. Jadi tadi yang mengubah itu sifatnya derivational, yang tidak mengubah makna atau kelas kata tapi untuk menunjukkan grammatical relationship itu sifatnya adalah inflectional. Ya, sampai sini semoga sudah bisa dipahami ya. Nah, saya beri contoh untuk yang derivation gitu ya. Itu proses morfologisnya misalnya itu dengan penambahan suffix atau akhiran ness ya. Misalnya pada kata happy. Ya, kita tahu bahwa kata happy itu merupakan salah satu contoh adjektif atau kata sifat. Nah, ketika adjektif ini ditambahkan dengan suffix atau akhiran ness, maka dia menjadi happiness ya. Nah, secara makna happy dan happiness itu berbeda meskipun kata dasarnya sama gitu ya, tetapi maknanya berbeda. Dan juga kita lihat kelas katanya berbeda. Yang tadinya happy itu adjektif, ketika menjadi happiness dia berubah menjadi noun atau kata benda. Seperti itu ya. Sedangkan untuk contoh inflection ya, itu misalnya adalah awalan an gitu ya. Nah, awalan an ketika kita tambahkan pada adjektif happy ya, dia berubah menjadi unhappy gitu ya. Jadi maknanya mungkin hanya dari positif jadi negatif gitu ya, tetapi secara kelas kata tidak berubah ya. Happy itu adjektif, unhappy juga tetap adjektif. Oke.
Oke, baik teman-teman. So, inflectional morphemes ya. Morfem itu satuan terkecil dari suatu kata begitu ya. Inflectional morpheme itu serve grammatical function ya, atau morfem-morfem yang sifatnya tadi inflectional atau tidak mengubah kelas kata tadi ya, hanya menunjukkan hubungan gramatikal ya. Tentunya dia berfungsi atau memiliki fungsi gramatikal gitu ya. So in English, kalau kita tahu ada suffix s gitu ya, is attached to a noun to mark plurality ya. Jadi kalau misalnya ada akhiran s nempel di suatu noun atau kata benda, maka akhiran s itu berfungsi untuk ini, mark plurality atau menandai bentuk-bentuk plural atau bentuk-bentuk yang jamak lebih dari satu seperti itu ya. Misalnya saya punya kata flower itu singular, tapi ketika kita tambah s menjadi flowers, maka bunganya menjadi banyak. Ya, kalau flower itu bunganya hanya satu saja, tetapi kalau flowers gitu ya, bunganya jadi banyak atau jadi plural, lebih dari satu. Baik, di bagian ini kita akan belajar teman-teman tentang types of morphological processes atau jenis-jenis dari proses morfologis ya. Nah, proses morfologis ini ada yang sifatnya concatenative ya, atau jenis yang pertama itu concatenative, sedangkan jenis yang kedua itu adalah non-concatenative ya. Jadi kalau concatenative itu involving the linear combination of morphemes ya. Jadi nanti ada kombinasi yang sifatnya searah linear gitu ya. Sedangkan untuk yang non-concatenative itu involving the alternation of internal properties ya. Jadi kalau secara umumnya nanti bentuknya yang concatenative itu ada perubahan bentuk gitu ya. Perubahan bentuk yang bisa dianalisis gitu ya. Kemudian kalau concatenative ini lebih ke alternation of internal properties. Jadi tidak ada perubahan bentuk, tetapi secara fungsi mereka berubah gitu ya. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjutnya. Oke, salah satu jenis proses morfologis yang sifatnya concatenative itu adalah affixation ya, affixation atau afiksasi. Sederhananya affixation itu adalah penambahan imbuhan gitu ya. So affixation occurs when a morpheme is attached to a root ya. Jadi afiksasi itu terjadi ketika ada morpheme gitu ya, morpheme yang ditempelkan pada suatu root gitu ya, atau akar kata gitu ya. Nah, affixation ini ada beberapa jenis gitu ya, tapi yang paling umum dalam bahasa Inggris itu diantaranya adalah prefix ya. Prefix. Nah, prefix itu apa sih? Prefix itu adalah bound morphemes ya. Bound morphemes itu morfem yang terikat teman-teman. Nah, morfem yang terikat that must be attached to the beginning of a root. Yang namanya prefix. Jadi dia imbuhan yang letaknya di awal kata gitu ya, atau di awal morfem gitu ya. Kemudian selain prefix yang juga umum di dalam bahasa Inggris itu adalah suffix gitu ya. Nah, suffix ini juga berupa bound morpheme. Tadi contohnya misalnya ada ness gitu ya. Kalau yang yang prefix itu tadi contohnya ke unhappy begitu ya. Kalau yang suffix itu tadi yang ness gitu ya, dari happy menjadi happiness gitu ya. Bound morpheme that must be attached to the end ya. Jadi kalau prefix itu di awal kata, kalau suffix itu di akhir kata ya. Jadi prefix itu kalau dalam bahasa Indonesia itu biasa disebut sebagai awalan gitu ya. Kalau suffix itu akhiran seperti itu.
Baik, selanjutnya teman-teman. Oh ya, tadi saya bahas sedikit ya. Jadi affixation dalam bahasa Inggris tuh yang paling umum teman-teman itu memang ada prefix dan suffix ya. Tapi selain prefix dan suffix itu juga sebenarnya ada infix gitu ya. Infix itu sisipan gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia kita punya beberapa contoh imbuhan tapi yang disisipkan di tengah kata. Nah, di bahasa Inggris itu ada, tapi sepertinya tidak banyak ya, bahkan sangat sedikit dan cukup jarang digunakan gitu ya. Jadi memang tidak banyak gitu ya. Selain prefix, suffix, infix itu ada yang namanya circumfix ya. Itu imbuhan yang letaknya di awal dan di akhir gitu ya. Jadi tidak hanya nempel di awal atau di akhir saja, tapi di awal dan di akhir gitu ya. Ada yang seperti itu gitu ya. Itu hanya intermezzo saja, tapi tetap yang paling umum adalah prefix dan suffix gitu ya. Nah, untuk tipe selanjutnya kita akan belajar tentang reduplication ya. Nah, reduplication atau reduplikasi itu seperti kata ulang gitu ya. So a morpheme or a part of a morpheme is copied or reduplicated and attached to a root or stem. Ya, jadi ada suatu morfem atau bagian dari suatu morfem, bisa satu morfem utuh, bisa bagiannya ya, itu disalin atau direduplikasi gitu ya, dan kemudian ditempelkan pada suatu root atau stem gitu ya. Nah, dalam bahasa Inggris itu umumnya ada 3 jenis reduplication ya. Yang pertama itu disebut sebagai exact reduplication, yang kedua itu rhyming reduplication, dan yang ketiga adalah about reduplication. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang ketiga jenis reduplication ini ya. Okay, so the first one is the exact reduplication. So words spoken by babies ya, atau bayi yang baru belajar bicara itu ya, are often a form of exact reduplication. Nah, ini hanya semacam umumnya ya. Umumnya exact reduplication itu diutarakan atau diujarkan begitu ya oleh babies gitu ya. But there are also some words that are common to all ages ya. Tapi ada juga yang tidak hanya oleh babies, tapi orang dewasa pun juga seringkali mengatakan ya. Misalnya ada bye bye ya, kita juga sering ya bilang bye bye gitu ya. Kemudian knock knock gitu ya, knock knock at the door, yum yum. Kemudian night night. Nah, seperti ini ya. Ini contoh exact reduplication. Jadi semacam reduplikasi yang utuh gitu ya. Jadi satu morfem atau satu kata itu diulang gitu ya. Bye diulang 2 kali menjadi bye bye, knock knock, yum yum, night night seperti itu ya. Itu namanya exact reduplication. Nah, kita masuk ke jenis yang kedua. Oke, yang kedua adalah rhyming reduplication. So rhyming reduplication is formed when the second word atau kata kedua rhymes with the first word ya. Jadi kata kedua itu berima atau memiliki bunyi yang sama gitu ya dengan kata yang pertama. Nah, product names atau brand names ya are often formed this way. Nah, dalam bahasa Inggris tuh ya nama-nama produk atau brand gitu ya biasanya dibentuk dengan memanfaatkan ini ya, rhyming reduplication. Oke, misalnya di sini ada boy toy, lovey dovey, okie dokie, double trouble ya, seperti itu ya. Jadi ini memanfaatkan rhyming, bunyi yang sama, khususnya bunyi yang di belakang ya, bunyi dari belakang kata seperti ini. Oke, interesting, right? Oke, yuk kita selanjutnya akan belajar tentang jenis yang selanjutnya ya. Oke. So the
third type of the reduplication itu tadi adalah ablaut reduplication ya. So ablaut is a linguistic term for words that change shape by shifting vowels ya. Jadi ablaut itu istilah linguistik untuk kata-kata yang perubahan bentuknya itu dilakukan dengan cara shifting vowels atau mengubah bunyi huruf vokalnya gitu ya. So this process is probably the most common way of establishing reduplication in English ya. Jadi proses ablaut dibandingkan dengan yang exact dan rhyming ya, ini yang paling umum gitu ya dalam bahasa Inggris. Misalnya contohnya adalah chit chat ya. Jadi di sini ada vowel I berubah menjadi vowel A gitu ya, atau vowel I menjadi A gitu ya. Chit chat, ping pong, sing song, zigzag ya, seperti itu ya. Jadi ada I ke O, di sini I ke A gitu ya. Jadi ini contoh dari ablaut reduplication. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan belajar jenis consonantive yang ketiga. Tadi kita sudah belajar affixation, reduplication, sekarang ada sufflation ya. So while in affixation and reduplication, it is often easy to see how one form is related to another. Sufflation involves a relationship between two forms that do not share phonological shape ya. Jadi kalau di affixation dan reduplication kita bisa melihat kaitan antar kata gitu ya. Dengan penambahan prefix atau suffix kita masih bisa melihat rootnya gitu. Kita masih bisa melihat kata dasarnya gitu ya, dan kemudian mungkin menebak maknanya gitu ya. Begitu juga di reduplication ya. Jadi misal pun ada dua kata tapi masih saling berkaitan. Nah, sedangkan untuk sufflation ya, di sini dikatakan ada dua bentuk ya. Dua bentuk yang mana itu bentuknya ada yang tidak share phonological shape ya. Bunyinya itu berbeda. Nah, seperti apa sebenarnya sufflation? Kita lihat. Oke, jadi dalam bahasa Inggris ya, Anda tahu adjektif atau kata sifat gitu ya, itu bisa digunakan dalam menyatakan bentuk-bentuk comparative or superlative ya, atau perbandingan gitu ya. Nah, misalnya kita tahu ada adjective tall gitu ya. Kalau mau di-compare itu menjadi taller. Lalu kalau misalnya mau dibuat superlatif itu menjadi tallest ya. Kita tahu bahwa untuk membentuk comparative dalam bahasa Inggris kita bisa menambahkan suffix er dan suffix est untuk superlatif gitu ya. Nah, untuk yang bagian ini mungkin masih sangat bisa ditarik gitu ya, atau istilahnya dianalisis. Oh, taller ini dari tall, tallest juga dari tall, seperti itu ya. Oh, taller ini berarti comparative, tallest ini berarti superlative. Ini masih sangat bisa dianalisis gitu ya, dan tidak harus menggunakan teori sufflation, tapi bisa menggunakan affixation saja, bahwa suffix er itu menunjukkan comparative and suffix est itu menunjukkan superlative, seperti itu ya. But then in English itu ada yang namanya exception teman-teman ya, atau pengecualian gitu ya. Nah, pengecualian itu juga berlaku ketika akan membentuk tadi ya struktur komparatif dan juga superlatif gitu ya. Tidak semua kata dalam bahasa Inggris ketika mau diubah menjadi struktur komparatif itu hanya simply dengan menambahkan suffix er, tidak seperti itu ya. Misalnya pada kata good ya, kita tahu kata good ya, whose comparative and superlative is better and best ya. Jadi
good tidak menjadi gooder atau goodest gitu ya. Tetapi good itu ketika kita mau menyatakan lebih baik itu menjadi better. Kalau paling baik itu menjadi best, seperti itu ya. They are not phonologically related to their root ya. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi kalau better itu asalnya dari good ya, atau best itu dari good ya. Selama ini kan ya sudah kita diberikan contoh, ya udah seperti itu gitu ya. Mereka sampai sekarang saya pun kurang tahu ya bagaimana kok better itu kemudian rootnya bisa ke good gitu ya. Nah, that's very interesting. So this is one example of that separation. Ya, jadi good menjadi better dan best, misalnya bad menjadi worse dan worst gitu ya. Dan ada beberapa kata lain gitu ya yang termasuk di dalam pengecualian gitu ya. Oke, nah mulai dari bagian ini teman-teman kita masih akan belajar tentang ini ya. Tadi kita sudah belajar yang consentative ya, ada affixation, ada reduplication dan juga ada suppletion. Nah, sekarang kita akan belajar tentang yang non-consentative processes ya. So, morphological processes that alter a word's internal structure ya, yang disebut sebagai non-consentative itu merupakan proses-proses morfologis yang mengubah struktur internal suatu kata gitu ya. Such changes can affect vowel quality or otherwise alter the shape of the word ya. Jadi perubahan itu bisa mempengaruhi kualitas vowel atau vokal, huruf vokal begitu ya, or otherwise alter the shape of the word, atau mengubah bentuk dari suatu kata. Oke, nah salah satu contoh non-consentative process itu ada yang namanya conversion ya. Jadi conversion itu apa? Conversion itu adalah a new word is derived without any external change ya. Jadi suatu kata itu diperoleh begitu ya tanpa adanya perubahan secara eksternal, tidak ada perubahan bentuk kata gitu ya. Here the root and new form will be related semantically and share phonological realization ya. Jadi baik root atau akar kata dan bentuk barunya itu akan saling berkaitan secara semantis gitu ya, dan juga mereka share phonological realization ya, atau pengucapannya juga sama gitu ya. Oke. Misalnya di sini ada beberapa contoh conversion. Itu yang pertama itu conversion dari noun ke verb ya. Kita tahu call itu bisa kata benda, bisa kata kerja gitu ya. Begitu juga trash itu bisa kata benda, bisa kata kerja. Light itu bisa berupa adjective atau bisa berupa kata benda. Ya, rich juga demikian, bisa adjective, bisa noun gitu ya. Empty itu bisa adjective, bisa verb gitu ya. Blind itu juga bisa adjective dan bisa verb. Nah, bagaimana kita tahu perbedaannya? Ya, kalau digunakan di dalam struktur kalimat gitu ya. Posisinya di mana? Kalau dia menempati posisi misalnya call, tapi menempati posisi subjek ya, atau seperti ini dia bersanding dengan artikel gitu ya, berarti bisa disimpulkan bahwa call ini adalah noun gitu ya. Tapi misalnya ketika call ini muncul setelah subjek atau muncul setelah modal verb, nah berarti bisa dipastikan kalau call di situ adalah verb seperti itu ya. Baik.
Oke, nah teman-teman, saya punya proses morfologi yang lain gitu ya, selain yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, salah satu proses morfologis yang ada dalam bahasa Inggris juga itu ada yang namanya borrowing ya. Sebagaimana kita tahu, borrowing itu berasal dari kata borrow ya. Ada yang tahu borrow itu apa? Borrow itu pinjem gitu ya, teman-teman. So, borrowing is the process where words from one language are used in another with or without some phonological and orthographic changes. Ya, jadi borrowing itu merupakan proses di mana kata-kata dari suatu bahasa itu digunakan di bahasa lain gitu ya, dengan atau tanpa perubahan baik dari sisi fonologi atau pengucapan gitu ya, atau bunyi kata, maupun dari sisi orthographic ini tulisan gitu ya, atau ejaan. Nah, such borrowing occurs due to language contact over many years. Nah, bagaimana borrowing itu bisa terjadi? Dikatakan di sini melalui kontak bahasa. Adanya kontak bahasa selama bertahun-tahun. Nah, bagaimana kontak bahasa itu bisa terjadi? Ya, bisa terjadi karena adanya travels atau perpindahan satu penutur bahasa dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Adanya kegiatan perdagangan atau trade, adanya colonization atau penjajahan gitu ya, atau missionary moves gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, contoh bahasa pinjaman tuh apa misalnya? Oh, ada kata karaoke, atau kalau di bahasa Indonesia kita biasa menyebut karaoke gitu ya. Nah, ternyata karaoke ini berasal dari bahasa Jepang ya, Japanese, oke? Jepang ya. Jadi ini tadi ya, kalau saya kurang tahu bagaimana karaoke ini dibunyikan dalam bahasa Jepang, bahasa aslinya ya. Kalau di bahasa Inggris karaoke, kalau di bahasa Indonesia karaoke. Nah, itu tadi yang disebut sebagai phonological changes gitu ya. Jadi bunyinya disesuaikan dengan penutur di suatu wilayah gitu ya. Tapi tulisannya sama di bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Indonesia tulisannya sama, tetapi mungkin mengucapkannya bisa berbeda-beda gitu ya. Kemudian French itu ada déjà vu ya. Di Prancis juga saya kurang tahu bagaimana membunyikannya, apakah di déjà vu atau bagaimana di bahasa Inggris. Di bahasa Indonesia kita punya déjà vu gitu ya, tapi dengan ini apakah ada spasi atau tidak. Nah, itu namanya perubahan baik secara ortografis maupun fonologis gitu ya. Lalu ada orang utan, itu dari bahasa Melayu gitu ya. Nah, kalau di bahasa Indonesia kita masih membunyikannya orang utan gitu ya. Tapi kalau orang Inggris mungkin mengatakan orang ya, R, ada bunyi R yang berbeda misalnya gitu ya. Begitu juga ada guru, itu berasal dari bahasa Sanskrit gitu ya, dan pengucapannya juga mungkin berbeda-beda di tiap negara yang menggunakannya gitu ya, atau meminjam kata tersebut. Oke, selain apa tadi ya, borrowing, itu ada yang namanya juga pembentukan kata itu prosesnya disebut sebagai acronym ya. So acronym is the process when all the words that combine in a title are shortened to only the initials or first few letters of each word ya. Jadi akronim itu singkatan begitu ya teman-teman, apa ya istilahnya, abbreviation gitu ya. Dan saya sudah pernah membahas tentang acronym maupun abbreviation dalam video saya yang sebelumnya, jadi nanti bisa dicek juga ya. So seperti itu, akronim itu merupakan proses ketika ada
istilahnya apa ya, frasa gitu ya, kumpulan kata begitu ya, kemudian diperpendek gitu ya. Misalnya ada kumpulan beberapa kata ya, 3, 4 atau 5 kata, mungkin terlalu panjang kalau diucapkan semuanya, akhirnya dipendekkan gitu ya. Nah, dipendekkannya itu caranya dengan menyebutkan masing-masing huruf awal dari masing-masing kata atau beberapa huruf awal dari masing-masing kata gitu ya. They can be pronounced as one word ya, or spell out individually. Ya, jadi mereka bisa dipronouncekan sebagai suatu kata baru gitu ya, atau dieja satu persatu masing-masing hurufnya gitu ya. In which case they are known as alphabets ya, biasanya dieja gitu ya. Oke, misalnya di sini ada saya punya beberapa contoh, ada OPEC ya. OPEC itu merupakan kependekan gitu ya dari Organization of Petroleum Exporting Countries. Ada Fortran ya. Kalau OPEC ini diambil masing-masing huruf awalnya ya teman-teman ya, masing-masing initial letter. Kalau Fortran ini diambil a few first letter ya. Jadi for and train gitu ya, Fortran. Lalu ada TOEFL, ada TOEFL, ada IELTS. Di bahasa Indonesia kita punya BIPA gitu ya. BIPA itu kan singkatan dari Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Itu dibunyikan sebagai BIPA, tidak BIPA gitu ya. Tapi kalau misalnya UKBI ya, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, itu kita tidak mengatakan UKBI, tapi UKBI, KBBI dan seterusnya gitu ya. Oke, itu tadi yang disebut sebagai acronym. Oke, selanjutnya proses morfologis yang ada di dalam kata-kata bahasa Inggris tuh ada juga yang berupa clipping, teman-teman ya. So clipping is the process which occurs when a multi-syllabic word, ya, multi-syllabic word atau kata-kata yang punya silabik, suku kata gitu ya. Suku katanya banyak karena di sini dikatakan multi ya. Jadi silabiknya lebih dari satu gitu ya, atau suku katanya banyak. Is shortened. Nah, suku kata yang banyak tadi diperpendek by subtracting one or more of the syllables ya, dengan menghilangkan satu atau lebih dari suku kata itu tadi ya. The shortening may occur at the beginning. Jadi pemendekan itu bisa di awal, bisa di akhir, atau bisa di awal dan di akhir gitu ya. Misalnya di sini yang pertama ada automobile gitu ya. Tapi biasanya orang menyebutnya auto ya, mobilenya tidak gitu ya. Kemudian ada gynecologist ya, menjadi gyne. Aeroplane menjadi plane gitu ya. Violoncello, I'm sorry, I don't know how to pronounce this correctly, I guess. Violoncello menjadi cello. Nah, influenza, flu gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang dihilangkan adalah yang bagian belakang ya. Mobile ini dihilangkan. Di sini colleges-nya juga dihilangkan. Di sini yang dihilangkan yang depan, aero ya, tinggal plane. Di sini juga depan gitu ya. Violoncello menjadi cello. Di sini yang dihilangkan depan dan belakang. Ya, jadi in dan enza dihilangkan, tinggal menjadi flu ya. Nah, ini merupakan proses clipping. Oke, nah selanjutnya teman-teman kita punya yang namanya blending ya, blending dari kata blend ya, atau mencampur gitu ya. Blending is the process when two or more morphemes ya, dua atau lebih morfem are combined, dikombinasikan ya, after at least one of them ya. Jadi ada dua morfem dan minimal salah satu dari kedua morfem itu dipendekkan gitu ya,
or some part of the syllables between the two are joined, ya, atau beberapa bagian dari suku kata dari kedua morfem yang akan digabungkan tadi, gitu ya, digabungkan. Misalnya di sini saya punya beberapa contoh, ada lul and baby, ya, menjadi lullaby, ya. Jadi di sini ada penghilangan huruf B di sini, ya, lullaby. Min plus tinggi menjadi minji, ya. Di sini juga ada penghilangan ini, ya, minji. Smoke and fog menjadi smoke, gitu ya. Smoke ini dihilangkan, fog ini juga dihilangkan, gitu ya. Mini hotel menjadi motel, ya. Ini dihilangkan, ya, motel. Nah, itu disebut sebagai blending, ya, atau pencampuran antara dua morfem, begitu ya, teman-teman. Oke, nah selanjutnya saya punya onomatopoeia, ya, onomatopoeia. So, onomatopoeia itu apa? This is the process where the morpheme indicates the sounds involved in the meaning of that morpheme. Ya, jadi kalau onomatopoeia itu lebih ke bunyi, ya. Kita kata yang diproduksi dengan menirukan bunyi dari suatu benda, ya, atau dari suatu suara. Bisa suara yang memang natural atau alami dari alam, gitu ya, atau suara buatan, ya, suara dari benda-benda tertentu, gitu ya. So such morpheme are also known as echoism, ya. Misalnya kita tahu bahwa tiger atau harimau itu kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan mengaum, ya. Mungkin bunyinya aum gitu ya. Kalau di bahasa Inggris itu roars, gitu ya. Jadi mengaum tuh bunyinya roars gitu kalau dalam bahasa Inggris. Door itu atau pintu itu kalau digedor gitu atau ditutup paksa gitu ya, itu bunyinya bangs gitu ya, sama seperti pistol gitu ya. Kalau di kita door gitu ya, kalau di bahasa Inggris itu juga bang seperti itu ya. Bird, ya, itu kalau di kita cuit-cuit gitu mungkin ya. Kalau di sana chirps gitu ya. Clock gitu, ticks gitu ya. Ayam misalnya di sini kukuruyuk gitu ya. Di sana apa gitu ya, berbeda. Jadi onomatopoeia ini adalah bunyi gitu ya. Kata yang berupa bunyi hasil menirukan tadi ya, suara alam atau suara hewan dan lain sebagainya. Dan itu biasanya di tiap budaya dan di tiap bahasa itu mereka mengenali suara itu berbeda-beda gitu ya. Bahasa Indonesia mengenali suara harimau seperti apa, bahasa Inggris seperti apa, mungkin bahasa Perancis atau bahasa Jepang akan berbeda lagi. Nah, itu yang disebut sebagai onomatopoeia. Alright. And here the last but not least, satu lagi proses morfologi dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya antonomasia. Ya, so antonomasia is the process when a personal name, ya, atau nama seseorang, nama personal, bisa nama brand juga gitu ya, atau nama tempat ya, ini nama brand, adapts a new meaning, ya, beradaptasi dan menghasilkan makna baru, usually referring to a common noun related to the proper noun, ya. Jadi biasanya mengacu pada kata umum gitu ya, kata benda umum tapi yang berkaitan dengan kata benda yang sifatnya proper atau nama gitu ya. Misalnya ya, ini jadi agak sebut merek ya teman-teman, tapi sekali lagi ini tidak ada unsur endorsement gitu ya. Misalnya ada Kleenex ya, Kleenex ini merupakan proper noun atau nama brand ya, nama brand tisu paper. Jadi kalau misal orang mungkin bilang tolong belikan Kleenex, nah itu maksudnya beliin tisu paper. Mungkin Anda beli brand lain gitu ya, tapi orang tetap menyebutnya Kleenex ya. Seperti ketika kita diminta untuk membeli air mineral gitu ya, biasanya kita akan menyebut
satu nama brand gitu ya, meskipun kita bisa membeli air mineral dengan brand yang lain gitu ya. Kemudian Xerox ini juga photocopying machine ya. Kemudian this is the most common one I guess ya, karena saya juga sering mengatakannya ya, kalau misalnya diapers anak saya habis gitu ya. Kemudian saya akan mengatakan tolong beliin Pampers gitu ya, meskipun yang dibeli mereknya bukan Pampers gitu ya. Nah, Pampers ini mengacu kepada diapers gitu ya. Ada Clorox, ini bleach gitu ya, dan masih banyak brand yang lain. Tapi tidak hanya brand benda seperti ini ya. Misalnya kalau kita membicarakan the king of pop gitu ya, nah itu biasanya acuannya adalah Michael Jackson misalnya seperti itu ya. Atau kita kalau di Indonesia misalnya kita membicarakan Raja Dangdut gitu ya, pasti acuannya adalah ke Rhoma Irama gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini yang disebut sebagai antonomasia seperti itu. Alright everyone ya, nah itu tadi cukup banyak berbagai proses morfologis begitu ya yang Miss Novi coba jelaskan dalam video kali ini. Tapi mungkin sebenarnya masih banyak ya proses-proses morfologis lainnya yang mungkin belum Miss Novi bahas. Kalau kalian tahu boleh sekali untuk menambahkannya di kolom komentar gitu ya. So again, thank you very much. Terima kasih sudah menonton video Miss Novi. Semoga apa yang Miss Novi sampaikan bisa bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Ya, sekian dulu video Miss Novi hari ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Miss Novi akan kembali lagi dengan video-video yang lain yang semoga juga tidak kalah bermanfaat. Okay, thank you very much and I'll see you everyone.